Ada yang dari Jember, dari Pak Rudi Hartono. Jember. Ya, dari Jember. Kemudian yang berikutnya ada dari Ibu Nur Hayati di Cirebon. Pertanyaannya mirip-mirip nih Bu ya. Kalau begitu saya akan sampaikan dua-duanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ada kata dalam puisi Bu ya, ketika engkau sudah bersujud, maka engkau takkan mampu lagi mengangkat kepalamu. Apakah seseorang yang sudah sujud hati dan pikirannya, maka dia sudah tidak sanggup lagi menghitung nikmat dan kebesarannya Allah? Kebesaran Allah, kehebatan Allah, betul. Ya, persoalannya kalau orang sujud mah semua juga bersujud, tapi kan kepalanya yang bersujud, hatinya nggak pernah bersujud. Kalau orang hatinya sudah bersujud, dia tidak akan berani mengangkat kepala. Ya, karena akan dia telah melihat kehebatan Allah. Begini, orang ini rendah hati, sopan santun, ketika yang di depannya dianggap lebih tinggi, betul nggak? Kalau yang di depannya lebih rendah, sopan santun enggak? Berarti sopan santunnya artifisial, dibuat-buat. Kita selalu saja merasa kagum melihat orang kaya raya. Kita sering terkesima melihat kecantikan seorang wanita. Mungkin kita terbelalak melihat kesaktian orang. Selagi orang itu belum pernah melihat kehebatan Allah, masih ada yang dikagumi selain Allah. Itu aja persoalan. Kalau dia sudah tahu hebatnya Allah, tidak ada yang dikaguminya semuanya. Itulah persoalannya. Jadi ya, sebenarnya kapan hati kita bersujud? Ketika kita bisa sudah melihat kebesaran Allah itu. Betapa artinya kita tidak ada artinya. Sekali lagi kita bawa ke alam semesta. Ibu-ibu, bapak-bapak di dalam majelis taklim ini menempati satu titik terkecil di dalam bumi ini. Ketika kita keluar dari bumi, kita ke Saturnus saja, maka bumi kita hanya sebesar kelenteng. Kelenteng itu bijinya kapuk, di samping matahari yang besar sekali. Begitu kita menjauh sampai ke Neptunus, sampai ke Uranus, atau di bintang yang lain, maka matahari kita sebesar kelenteng, buminya nggak kelihatan. Begitu kita melihat di galaksi yang lain, matahari yang satu juga tidak kelihatan. Di mana dirimu itu? Masih merasa besar juga? You are nothing. Kau itu nggak ada apa-apanya, kentutnya aja nggak ada. Dulunya nggak ada. Jadi ketika orang masih merasa bangga dan sombong dengan dirinya, dia tidak tahu posisi dia di dunia sebagai apa. Engkau itu tidak ada apa-apanya kok. Jadi artinya jadi orang yang tawadhu itu adalah bukan orang yang merendahkan diri di hadapan orang. Orang tawadhu itu adalah orang yang sudah mengenal kehebatan Allah itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, bahkan ada sedikit joke juga dari dia. Ketika orang yang bersujud ini hanya kepalanya saja, tetapi hatinya tidak bersujud. Tapi lumayan lah, tinimbang enggak kan? Tinimbang enggak. Tetapi nanti di akhiratnya, itu ketika catatan amalnya dibuka, tulisannya P. Nungging. Lagi nungging, meleding bahasa Jawanya. Berarti ya. Kenapa selama ini kepalamu nyung sujudnya nggak ada? Adanya bab meleding. Lalu engkau akan bertanya kepada malaikat, malaikat mana sujudku? Kau meleding. Kata malaikat, yang kau lakukan bukan bersujud, tapi lagi meleding. Kenapa demikian? Karena Tuhanmu selama ini kau taruh di belakang, tidak di depan. Ibu-ibu lagi sujud, kalau saya ada di depanmu,
Tapi kalau aku di belakangmu, lagi apa kamu? Meleding. Nah, ketika Allahnya di depan, Allah melihat kamu bersujud. Ketika Allah ditaruh di belakang, berarti kamu sedang meleding. Kapan kita menaruh Allah di belakang? Coba kita perhatikan seseorang yang sudah tertindih hutang, kredit di bank jatuh tempo mesti bayar, tidak ada uang, rumah hampir disita. Apa yang terpikir ketika kita menghadapi kesulitan? Yang terbayang adalah siapa gerangan yang bisa menolong saya. Saudara di Bandung dihubungi nggak bisa, mertua di Jakarta saben baik. Ya kan, teman dulu yang pernah kita bantu juga kita hubungi bisa nolong enggak. Setelah semuanya menolak semua, terakhir baru kau menghadap Allah. Allah ditaruh nomor Tait. Ya. Berarti di depan di belakang Allah. Di belakang. Nah, makanya sujud itu meleding. Makasih. Luar biasa.